Dipersembahkan oleh Selamat malam, pemirsa. Ini sebenarnya sangat tragis. Kami kembali mengurai kejadian yang terjadi pada 2016 silam. Berkas ini sangat tebal. Ini merupakan berkas BAP yang pertama, kasus pembunuhan Vina. Malam hari ini kami akan coba mengurai apakah betul ada kejanggalan dalam pembunuhan keji terhadap Vina dan juga Eki pada Agustus 2016. Kami menghadirkan seluruh pihak malam hari ini, baik itu keluarga, orang tua dari Vina, kemudian ada juga mantan terpidana kasus pembunuhan Vina yang baru-baru ini muncul dan mengklaim bahwa dirinya merupakan korban salah tangkap dari kepolisian. Kami tidak ingin spekulasi ini sangat liar di publik. Kita butuh juga pembicaraan yang memiliki bukti. Kalau memang ada kejanggalan yang betul tidak pas sesuai dengan kronologi kejadian, maka malam hari ini akan kami buka semuanya di catatan demokrasi. Saya akan perkenalkan satu persatu. Selamat malam. Sekali kami turut berduka dengan keluarga dari Vina, dari orang tua Vina yang sudah hadir, ibu dan juga bapak. Terima kasih banyak malam hari ini berkenan hadir, serta kakak kandung dari Vina, Mbak Marliana, yang selama ini menemani orang tua dan berani berbicara di publik sebagai juru bicara keluarga almarhumah Vina. Saka Tatal, mantan terpidana pembunuhan Vina. Selamat malam, Saka. Selamat malam. Boleh digunakan mic-nya, Saka. Selamat malam. Kemudian Ibu Titin Prialianti, pengacara Saka Tatal. Malam, Bu Titin. Selamat malam. Ramadhani, putra mantan Wakil Bupati Cirebon. Ramadhani. Selamat malam. Kami menghadirkan Ramadhani ini karena dalam beberapa hari ini Dani yang namanya dikait-kaitkan dengan 3 orang DPO. Ada Andi, ada Dani, dan juga Peggy alias Perong yang sedang diburu polisi. Dani malam hari ini akan berbicara belak-belakan. Apakah betul yang selama ini disasar oleh publik itu fitnah semata, ilusi, atau seperti apa? Nanti Dani juga berbicara. Sairo, Ibu Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina, yang malam hari ini Ibu Sairo diwakili sama Bapak juga. Dengan Bapak siapa, Bapak? Mohon maaf. Suratno. Bapak Suratno dan juga Ibu Sairo merupakan orang tua dari terpidana pembunuhan Vina. Karena Sudirman ini, pemirsa, divonis hukuman seumur hidup penjara. Kami juga menghadirkan ada praktisi hukum Fredrik Yunadi. Malam Bang Fredrik, bisa cek mic juga Bang kita Bang. Selamat malam. Bang Fredrik juga seperti membawa Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya, Dan juga ada dalam Irjen hal Pol ini Purnawirawan kita coba Arianto mengungkap. Sutadi, penasihat Ahli Kapolri. Malam, Pak Arianto. Selamat malam para pemirsa sekalian. Di tengah ada Ibu Wahyu Ciptaningsih, mantan Wakil Bupati Cirebon, yang anaknya disangkut pautkan dan juga dituduh ada anak mantan pejabat yang diduga terlibat. Nanti Ibu Wahyu bisa bicara malam hari ini. Malam, Bu Wahyu. Selamat malam. Serta Bang Johnson Panjaitan, praktisi hukum. Bang Johnson, Selamat malam, Andro. bawa Selamat bukti malam apa Bang semua. malam hari ini? Lengkap Bang ya? Ya, Ada. seperti biasanya catatan demokrasi kan saya harus membawa sesuatu supaya tidak ada fitnah dan malah memperumit persoalan, ya kan? Ini buktinya, tadi kita sempat lihat sekilas, ada narasi dan juga foto-foto kejadian 2016 silam. Nanti dibuka ya Bang, ya, ditunjukkan kepada pemirsa catatan demokrasi. Kami juga menghadirkan ada Ibu Putri Maya Rumanti yang merupakan pengacara keluarga almarhumah Vina. Malam, Iya, Bu Putri. selamat malam semuanya. Baik, saya langsung ke Ibu Titin. Bu Pitin, selama ini Saka berbicara bahwa ia merasa korban salah tangkap dari pihak kepolisian. Buktinya apa Bu? Agar ini tidak sekedar omon-omon belaka, harus ada bukti baru yang disertakan. Ibu Titin, bagaimana kejadiannya? Apa yang saya katakan ini berdasarkan fakta persidangan. Jadi, fakta persidangan yang terungkap pada tanggal 27 Agustus 2016, menurut saksi yang merupakan ayah korban
Awalnya dia mendapatkan informasi anaknya kecelakaan dari Polsek Talun. Di persidangan, saksi menyatakan dia mengecek kondisi anaknya. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2016, saksi di persidangan mengatakan dia mendatangi Polsek Talun. Saksi melihat kondisi motor korban kecelakaan. Di persidangan, saksi menyatakan saat saat melihat kondisi motor yang masih utuh, sebagai polisi, insting saya mengatakan bukan kecelakaan, tapi pembunuhan. Di muka sidang, saya sempat bertanya saat itu, saudara saksi, mengapa saksi meyakini ini bukan kecelakaan tetapi pembunuhan? Saat itu saksi menjawab, karena sebulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik. Jawabannya seperti itu. Kemudian selanjutnya saksi menyatakan setelah itu pada tanggal 31 berdasarkan kecurigaan yang dia miliki, pada tanggal 31 Agustus 2016 saksi menelusuri TKP yang pernah ditemukannya kedua korban itu. Ke arah kanan, ke arah kiri 500 meter, ke arah kanan 500 meter. Ke arah kiri 500 meter sampailah di depan SMP 11. Di sebuah warung kopi, saksi menyatakan bertemu dengan Dede dan Aep. Dari BAP yang saya baca, Dede dan Aep itu alamatnya satu warga Bekasi, satu warga Gunung Jati. Di persidangan, saksi menyatakan ketika bertemu dengan Dede dan Aep, saksi memperlihatkan foto motor anaknya. Saksi menanyakan apakah melihat motor ini dikejar atau ada keributan. Kemudian Dede dan Aep menyatakan melihat. Saksi menyatakan kalau misalnya paham ciri-cirinya atau melihat yang mengejarnya itu terlihat, hubungi saya. Di persidangan saksi menyatakan ia menyimpan nomor handphonenya kepada Dede dan Aep. Saksi bertemu Dede dan Aep pukul 14, kemudian pada pukul 17 di hari yang sama, saksi dalam persidangan menyatakan menerima telepon dari Dede dan Aep dan mengatakan, Pak, orang yang mengejar motor Bapak sedang berkumpul di depan SMP 11. Mendengar informasi itu di muka persidangan, saksi menyatakan membawa anggotanya dan menangkap 7 atau 8 orang yang ada di situ, termasuk anak Sakatatal yang saat itu berada di situ ingin mengantarkan motor kepada pamannya. Bisa kita dengarkan Bu sebentar ke Sakatatal apa yang terjadi saat di TKP Sakatatal? Bisa cerita seingat Sakatatal kejadian 8 tahun lalu. Pas penangkapan. Pas penangkapan saya baru bangun tidur sore, main ke rumah nenek saya. Ada adiknya si Eka Sandi. Eka Sandi itu paman saya yang di dalam. Minta mengantar isi bensin. Awalnya saya tidak mau. Tapi saya, sekalian mau main bola juga. Ya udah saya mau. Habis itu saya ngisi bensin. Selesai ngisi bensin, motornya pun minta dikasihin ke Eka Sandi. Eka Sandi berada di SMP 11. Pas saya mau ngasihin, golongan Eka Sandi yang lainnya udah ditangkap. Saya nyamperin situ. Tanpa penjelasan apapun, saya juga ikut ditangkap. Nyamperin pamannya Saka? Iya. Oke. Tanpa ada penjelasan apapun? Tanpa penjelasan apapun. Sakat sempat membantah waktu di TKP, Pak saya nggak bersalah atau apa? Ada kalimat-kalimat tersebut yang keluar? Saya pernah bertanya, Pak salah saya apa? Nggak ada keterangan apapun, langsung dibawa. Langsung dimasukin ke mobil. Setibanya di kantor polisi? Langsung ada dibawa. keterangan-keterangan, ada penjelasan? Nggak ada. Saat langsung itu Saka dibawa. berumur berapa saat itu Saka? Waktu itu 15 tahun.
Tapi sampai akhirnya divonis 8 tahun, remisi 3 tahun 8 bulan, mendekam di penjara. Hukuman 8 tahun, menjalani saya 3 tahun 8 bulan karena ada potongan remisi dan ikut program. Saka, sebenarnya kami miris mendengar ini. Kalau memang Saka tidak bersalah sama sekali, kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa, saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi, diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan, kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Yang melakukannya siapa, Saka? Mohon Polisi, Polresta Cirebon. Dan sampai suruh minum air kencing, yang 1 liter yang bawa gede tuh. Suruh minum semuanya yang ada di situ. Termasuk saya dan teman-teman saya juga. Dan ada 1 orang saya nggak kenal, Ripaldi, saya nggak kenal sama sekali. Dari 8 orang ini, 1 pun nggak ada yang kenal? 1 yang nggak kenal, yang Rivaldi? yang lainnya kenal, karena satu kampung. Tapi ya yang lainnya ada yang mengaku? Yang lainnya ada yang mengaku melakukan tindakan itu? Penganiayaan, pemerkosaan kepada almarhumah Vina. Ada yang mengaku, yang lainnya? Ya kalau itu saya nggak tahu, karena saya kan posisi waktu di malam kejadian ada di rumah. Saya juga ada saksi. Saksi saya sampai sekarang masih ada. Sampai ujung waktu, Saka Tata, apakah keluar sampai akhirnya kamu terpaksa untuk mengaku kalau versi kamu? Saya mengaku karena udah nggak kuat tahanan tubuh orang juga dipukulin sama orangnya. Dipukulin, sekuat-kuatnya orang dipukulin, disetrum, diinjak-injak, disiksa. Tahanan tubuh orang itu beda-beda. Saya udah nggak kuat, udah nggak bisa nahan lagi. Saya juga udah pasrah. Berkali-kali, berhari-hari, atau seperti Tiap apa? hari kayak gitu terus. Tiap pagi juga tiap apel propos dipukulin sama polisi. Kondisi fisik waktu itu bisa digambarkan, Saka? Mohon maaf. Ya kondisi fisik lemas, mata memar, kepala juga bocor, cuman sekarang udah mending. Kalau Sama memang ada disetrum. dugaan oknum yang, mohon maaf, tadi Saka mengatakan oknum memaksa saya untuk mengatakan pengakuan. Polisi disiksa. Apa yang mereka ucapkan kepada Saka sehingga Saka mau tidak mau harus mengaku karena tidak ada pilihan lain? Karena gimana, saya juga dipukulin sama polisi, udah nggak kuat lagi. Udah nggak bisa nahan pukulan polisi lagi, udah nggak sanggup. Jadi saya terpaksa. Karena pengakuan Saka ini sangat mengejutkan setelah 8 tahun silam, Saka. Setelah 8 tahun silam akhirnya keluar ucapan seperti ini, karena yang kami ingat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ada yang menjelaskan nama Saka Tatal diduga terlibat. Saka Tatal juga pasti tahu isinya apa. Apakah itu sesuai dengan pengakuan Saka waktu itu karena kondisi yang terpaksa harus mengucapkan hal tersebut, Saka? Iya benar, saya terpaksa. Padahal saya waktu di malam itu saya ada di rumah. Sampai sekarang juga saya masih ada saksi. Tapi seperti ini, Saka, ini kan melibatkan oknum aparat dalam tanda kutip. Saka siap menerima segala jenis resikonya kalau memang fakta versi Saka ini tidak bisa dibuktikan di meja persidangan. Siap. Sekalipun Bu Titin ini kan sudah ingkrah, Bu, ya. Sudah vonis, sudah menjalani hukuman. Dari Bu Titin, bukti apa yang ingin dibawa, yang ingin ditujukan kepada publik? Sesaat lagi pemirsa, hanya di Catatan Demokrasi. Kami akan segera kembali. Kita masih bersama Saka. Sekali lagi Saka, kami tegaskan dengan segala konsekuensi, apakah Saka siap menerima apa yang tadi Saka ucapkan bahwa itu yang betul-betul Saka alami waktu 8 tahun silam? Saya juga berani sumpah. Sumpah apapun saya juga berani. Sumpah demi Allah saya nggak melakukan apa yang dituduhkan tersebut. Kita boleh ke kakaknya Saka. Teteh ingat kami dengar ada peneroran juga ke keluarganya Saka, ada orang tidak dikenal datang ke rumah. Betul itu, Teh? Kalau teror
Oh, kalau teror sih bukan yang dulu-dulu, sekarang. Yang baru-baru ini, Ah. setelah Saka bebas. Ya. Kalau dulu enggak ada. Terornya seperti apa bentuknya? Ya, datang tamu lagi, nanyain kasus seperti itu yang kemarin. Padahal Saka ini udah mau selesai kan, laporannya 2 bulan lagi. Walaupun di luar Saka juga masih laporan ini tuh, Sampai sekarang masih laporan? Masih. Berarti sampai sekarang masih berinteraksi sama polisi? masih. Di lapas Bapas. Oke. Berarti masih pembebasan wajib bersyarat? Masih Dalam pengawasan, Iya. pembebasan dalam pengawasan. Maksud kami ketika Saka tadi mendapatkan tindakan kekerasan di kantor polisi dengan oknum polisi ya Saka ya. Saat akhirnya Saka dipaksa untuk mengaku, ada perubahan perilaku Saka dari aparatnya? Boleh Saka? Mic-nya diarahkan ke Saka teh. Punten. Ngomong kayak gini, kalau dari awal kalau kayak gini kan nggak ada bakalan dipukulin kayak gini. Bilang begitu. Berubah drastis. Berubah drastis. Ketika sudah ada pengakuan itu terucap dari mulut Saka. Iya betul. Tapi sejujurnya Saka setelah bebas dengan pengawasan saat ini Saka, apa yang mendorong Saka untuk berani berbicara ke publik, ke media bahwa fakta yang diyakini oleh Saka seperti itu? Ini kan saya ngalami sendiri ya. Jadi kalau orang lain bilang apa juga saya sebenarnya nggak peduli. Ini biar semua orang tahu bahwa saya tidak bersalah apa yang dituduhkan tersebut. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Baik. Saya juga kepengen nama baik saya tuh pulih kembali kayak dulu lagi. Buktinya apa Saka yang saat ini selain secara lisan Saka ucapkan, bukti yang bisa ditunjukkan ke aparat? Yang Saya Saka juga miliki dan juga kuasa dari hukum. awal juga punya saksi bahwa saya ada di rumah sama kakak saya. Sampai saya pergi ke bengkel juga sama paman saya. Tambahan dari pihak keluarga? Ya, waktu itu saya hadirkan semua, tetapi hakim selalu mengincarnya selalu ke BAP, walaupun saya hadirkan semuanya. Baik. Dengan nadanya tinggi, jadi saya sendiri di situ bingung. Saya berupaya mengumpulkan barang bukti seadanya, benar-benar dicari. Saya hadirkan waktu itu, tapi tidak didengar. Sampai saya ingat sekali satu momen ada dari saksi yang dari pihak penuntut itu menyatakan bahwasanya Vina itu memakai rok mini, tetapi ketika barang bukti dikeluarkan itu celana panjang. Itu yang membuat saya kok janggal. Bukan cuma itu, kan bajunya juga kelihatan. Saya tuh orang awam, saya nggak mengerti hukum. Tapi dari baju saja sudah kelihatan. Kok yang lain kenapa saya berusaha mengikuti aturan, ini gagal. Coba lagi, saya ikuti lagi sampai ke Mahkamah Agung, gagal juga, tidak didengar, ya sudah. Makanya yang terakhir itu adalah sidang presiden. Saya tanyakan ke Saka langsung, Saka, dari pihak keluarga, semuanya sudah berusaha, saya sudah ikhtiar. Yang saya dapatkan ikhtiar itu adalah sebuah pakaian. Saya balikan lagi ke Saka, bagaimana? Apakah mau lanjut atau bagaimana? Oke. Karena jujur orang tua itu tidak mampu, kami itu dadak nyari uangnya. Kami tidak mampu pada saat itu. Jadi pada pas putusan sampai hukuman seperti itu, saya benar-benar balikin lagi ke Saka, harus bagaimana? Karena pada posisi itu benar-benar sudah lelah, berupaya sebegitu berjuangnya, tidak didengar. Baik Teteh.
Pemirsa, kita boleh beralih ke Sudirman. Sebenarnya dari 8 tersangka yang diringkus oleh polisi, kala itu hanya Saka yang sudah bebas dan 7 orang lainnya divonis seumur hidup penjara. Saat ini sudah bergabung bersama kami ada Pak Suratno yang merupakan orang tua dari Sudirman dan juga ibu kandungnya, Ibu Sairo. Pak Suratno, yang Bapak ingat 8 tahun silam yang dialami oleh Sudirman seperti apa, Pak Suratno? Ya, kalau Sudirman kok orangnya kurang pendiam, kurang ngomong. Dari kesana sini kok diem aja, sama orang tua aja jarang ngobrol. Kalau makan aja kita ngumpet gitu. Kalau suka ya itu gak bisa ngomong lah, jarang ngobrol. Dari Ibu Sairo, sebagai ibu kandung dari Sudirman, Ibu, komunikasi terakhir seperti apa? Ibu Titin mungkin bisa bantu kami selaku kuasa hukum Sudirman. Di antara waktu itu para terdakwa, memang Sudirman sebetulnya memiliki tingkat kecerdasan yang sangat rendah. Walaupun saya tidak bisa menyebutnya dengan ini idiot, karena memang di persidangan juga saya pernah mengajukan untuk diperiksa ahli jiwa, cuman ditolak. Justru di Sudirman lah yang sampai hari ini muntah darah. Kemarin saya dapat informasi juga ini muntah darah. Karena di luar sidang pun karena mungkin tekanan-tekanan yang diterimanya, karena tingkat kecerdasannya sangat rendah, dia juga hanya lulusan SD, mudah sekali dia, saya bahasanya kayak gimana, mudah sekali dipaksa mengaku. Pada akhirnya pengakuan itulah yang mengakibatkan dia tidak saja pada akhirnya dibully oleh teman-teman yang 8 orang itu. Karena saya betul-betul saat sebelum sidang Sudirman dihadirkan di dalam ruang tahanan sebelum masuk sidang itu, dia sempat muntah darah karena dipukuli justru oleh teman-temannya. Jadi itu saya bicara di luar sidang karena memang saya sebelum ini kan melihat dulu kondisinya. Dan pada satu kesempatan dia sempat memakai masker. Waktu itu saya ingat betul salah satu hakim ketua menyatakan, kenapa Sudirman pakai masker? Jadi dalam kondisi seperti itu, sepertinya kalau dari gesturnya hakim tahu di antara 8 pelaku yang dihadirkan, 8 terdakwa yang dihadirkan itu, Sudirman paling banyak menerima tekanan. Waktu itu Sudirman jawab, batuk Pak. Tapi sebetulnya kami tahu semua apa yang terjadi. Sudirman itu kalau di lingkungan rumah memang tidak memiliki teman. Kalau bahasa anak sekarang dibully. Dalam persidangan, saya sempat menghadirkan saksi, memang dia mainnya antara rumah musola. Saya mendapat informasi kemarin juga Sudirman masuk ruang perawatan lagi. Cuman hari Senin kemarin saya tidak sempat nengok karena memang katanya dalam kondisi sakit. Saya dapat informasi dari teman yang pengacara yang menengok ke sana pada hari Senin. Dari penjelasan Ibu Titin, artinya apakah tidak ada sangkut paut sama sekali antara nama Sudirman dengan kejadian 2016 silam, Bu, terhadap Vina? Saya menghadirkan saksi di persidangan bahwa pada malam kejadian itu Sudirman sedang berada di musola, kemudian ada di rumah. Jadi saksi-saksi alibi yang dihadirkan itu memang tidak ada yang diterima dalam persidangan. Baik, Ibu Titin, kita boleh langsung ke kuasa hukum dari keluarganya Vina, kuasa hukum almarhumah Vina. Mbak Putri melihat kasus yang terus berkembang saat ini, bahkan penelusuran terhadap 3 DPO masih terus diinvestigasi oleh pihak polisi. Fakta baru, Saka mengaku ia bukan bagian dari tersangka. Mbak Putri. Iya, memang ini luar biasa mengagetkan ya Mas ya. Kalau memang dari Saka sendiri mengatakan dia tidak melakukan perbuatan tersebut, saya
justru semakin bingung kenapa 8 tahun baru mengakui sekarang, Saka. Itu. Karena 8 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Kenapa kamu harus bersedia menahan diri? Apakah di persidangan kamu tidak mengatakan kepada majelis hakim, saya dipaksa Pak untuk mengakui? Karena banyak tekanan. Saya dipukulin, dari polisi juga banyak tekanan. Jarak mic-nya boleh Saka? Lebih mendekat ke mulut. Kenapa Saka? Banyak tekanan dari polisi. Saya dipukulin tuh polisi. Oke, kamu kan dipukulinya di kantor polisi toh? Iya, Saat kamu dilimpahkan kejaksaan, apa kamu dipukuli lagi? udah jarang. Jarang. Nah, waktu Ibu Titin, waktu di persidangan, apakah Saya tidak suka diinterogasi seperti itu. Mbak kan nggak tahu suasana persidangan seperti apa. Mbak cuma bisa berteori hari ini. Saya yang paling tahu apa yang ada di dalam sidang. Saya bertanya, Bu. Enggak. Justru saya bertanya, Saya kenapa tidak kok mau. baru 8 tahun Ibu baru muncul ke permukaan karena film ini tayang? Karena Mbak nggak pernah tahu apa yang sudah saya lakukan. Justru saya bertanya, karena Ibu sebagai kuasa hukumnya, jangan Ibu menggiring opini 8 tahun, Bu. Ini Mbak, institusi, Bu. Mas, sejak awal saya menyatakan kalau saya dihadapkan pada pengacara yang tidak tahu ada di dalam sidang, untuk apa saya bicara kayak pepesan kosong? Dia nggak ngerti apa-apa. Apa sih yang terjadi di dalam sidang? Saya yang menjelaskan atau saya yang keluar? Semua saksi sudah dihadirkan di sidang. Ibu Titin tetap di tempat, kami menahan Ibu Titin karena secara etika kami mengundang Ibu Titin agar Ibu Titin mendapatkan porsi yang adil, porsi yang seimbang di meja catatan demokrasi. Kalau memang apa yang diucapkan oleh Ibu Putri tidak sesuai, Ibu Titin bisa langsung membantahnya di sini. Karena Ibu Titin yang mengalami 8 tahun silam, yang ingat betul kejadiannya. Ibu Titin, sekarang kita kasih waktu ke Ibu Titin. Mbak Putri ditahan dulu. Bu Titin, silakan diklarifikasi semuanya. Dengar Mbak, saya ngomong dengan Mbak. Dalam persidangan, Mbak paham apa bunyi tuntutan? Mbak paham apa hasil visum? Mbak paham apa hasil otopsi? Gak usah nantangin saya kayak gitu. Saya yang berada dalam sidang. Saya yang paham apa yang terjadi dalam sidang. Dia yang tahu. Dia yang tahu bagaimana Saka diperlakukan ketika dalam sidang. Sekarang gini, dengar dulu. Dengar. Saya mau ngomong dulu. Mbak Putri Atau ditahan saya yang dulu. keluar. Kita habiskan ke Ibu Titin. Kita habiskan, Bu. Kami kasih Anda durasi. Bu Titin, silakan. Fakta yang terungkap di persidangan, bunyi tuntutan itu adalah Saudara Muhammad korban meninggal karena tusukan benda tajam di bagian dada kiri dan pendek, samurai pendek. Fakta yang terungkap di persidangan, kaos yang digunakan korban dan itu berada di kamar jenazah oleh dokter diyakini itu kaos yang digunakan. Dan saya berulang kali nanya, saudara saksi, apakah betul pakaian itu yang digunakan ketika korban pertama kali datang? Ya, betul. Kaos itu dibuka di muka persidangan. Tidak ada tusukan di dada maupun di bawah perut. Kaos itu utuh. Padahal kaos itu sudah dimakamkan, dikubur bersama jenazahnya. Dari hasil visum, dijelaskan, saya harus buka. Dijelaskan pada intinya ada satu kalimat, bukan karena tusukan. Dari hasil otopsi, meninggalnya akibat patahan tulang tengkorak belakang. Untuk lengkapnya saya punya hasil visumnya. Karena ini 8 tahun saya jaga ini. Dari berkas yang ada cuma ini yang selamat, yang lainnya kerembesan air. Jadi kalau saya berbicara dengan orang yang enggak mengerti sidang, saya capek. Kayak monyet ngagugulung kalapa kalau kata orang Sunda mah. Mbak bisa aja ngomong, enggak, kenapa mesti bicara sekarang? Mbak enggak tahu, dari 2016 saya sudah lapor kemana-mana, cantik. Saya sudah lapor ke Propam Polda Jabar, keluarganya tahu. Saya sudah lapor ke Komisi Yudisial. Saya sudah lapor ke Komnas HAM. Dapat apa dari mereka? Saya nggak dapat apa-apa informasinya. Baik, Jadi saya tidak mau
diberi pertanyaan yang orang nggak ngerti dalam sidang. Paham? Kalau saya misalnya nanya lagi ke saya yang keluar. Lalu Saya saya nggak harus peduli. Bu bertanya Titin, dengan Bu siapa? Titin, Bu Putri, ibu-ibu berdua tetap di meja catatan demokrasi. Kita akan berikan porsi yang sama dan juga seimbang. Sekarang kita dengarkan tanggapan dari Ibu Putri tanpa bertanya langsung kepada Ibu Titin. Bu Putri, ditanggapi Ibu Putri. Iya, jadi begini Mas, memang kami ini kan kuasa hukum baru, iya toh. Jadi kalau kami bertanya wajar dong, betul Pak. Terus saya harus bertanya dengan siapa? Karena Anda kuasa hukumnya. Kalau saya tanya sama Bapak, ya nggak mungkin Bapak bisa jawab karena Bapak pun tidak bersidang. Kan Ibu lucu, saya bertanya, Ibu kan bilang sudah mengadu ke sana ke sini, berarti kan tidak ada hasil. Berarti di fakta persidangan itu terbukti. Kalau Ibu mengatakan Anda tidak tahu bersidang, ya saya memang tidak bersidang saat itu. Bagaimana saya bisa tahu? Saya ini menanyakan sama Ibu, setelah Ibu tidak berhasil mengadu ke sana ke sini, apa yang Ibu lakukan? Sekarang kan muncul film Vina baru blow up lagi. Lah, Ibu sekarang baru keluar dengan Saka. Oke, saya ceritain Mbak. 2016-2017 dokumen saya mengenai salah tangkapnya Saka sudah keluar. Sudah keluar. Saya harus ngomong human interest Mas. Setelah film itu turun, demi Allah teman saya di Cirebon semua telepon saya. Mbak Titin gini-gini nih. Mereka sebetulnya 2016-2017 itu mereka tahu apa yang terjadi. Wartawan Cirebon tahu apa yang terjadi. Kemarin setelah Saka bongkar, demi Allah demi Rasulullah, salah satu wartawan nangis. Mbak Titin maaf, dulu kami nggak dengar apa yang Mbak Titin ngomong. Dosa saya 8 tahun dibiarkan seperti ini. Dari situ juga saya mendapat informasi. Dulu ada wartawan dari Jakarta disuruh ke Cirebon tapi pulang lagi. Karena? Ya saya nggak ngerti. Kan mereka yang tahu Mas. Baik. Untuk peliputan ini. Karena yang dihembuskan waktu itu kan geng motor tahun 2016-2017. Jadi blow up-nya tuh seolah-olah ada kekejaman yang luar biasa dari para pelaku ini. Fakta yang terjadi di persidangan, menurut Liga Akbar, itu teman dekatnya Eki. Pukul 21.15, dia masih bersama Eki dan Vina. Dia melewati jalan perjuangan. Dia menjelaskan secara rinci pakaian yang digunakan oleh Vina. Kaos bertuliskan ekstasi. Itu ada di berita acara pemeriksaan. Saya yang punya ini. Baik. Ibu Titin, Ibu Putri, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan dengarkan juga pandangan para praktisi hukum yang hadir di meja catatan demokrasi. Dan kami juga ingin dengar suara dari Ibu Ayu yang merasa tertuduh selama beberapa hari ini anaknya disangkut pautkan dengan salah satu nama dari 3 DPO yang masih buron hingga saat ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi pemirsa. Saya boleh ke Ibu Ayu, Wahyu Ciptaningsih selaku mantan Wakil Bupati Cirebon dan juga Dani. Dani ini namanya masuk dalam 3 orang karena Andi, Dani sama Peggy alias Peron. Tapi dikait-kaitkan, bukan Dani yang ini. Sebenarnya nama putra saya ini Ramadhani Purwadisastra. Dan panggilannya ini Rama, bukan Dani sebenarnya. Dan kebetulan anak saya ini memang kelahiran tahun 2004. Ya, kalau tadi melihat dari informasi Ibu bahwa kejadiannya itu di bulan Agustus tahun 2016, anak saya itu masih usia 11 tahun, SD kelas 5 gitu ya. Jadi hal yang tidak mungkin. Dan saya mendapatkan berita ini memang 3 hari ke belakang ini langsung viral. Memang Bang Hotman menyampaikan bahwa ada anak mantan bupati gitu ya. Tapi ini saya menyikapinya bahwa cuma memang jadi netizen banyak sekali ya, seperti bola liar ya. Jadi tertuju opini ini penggiringan kepada anak saya gitu. Dan ada lagi yang menyampaikan bahwa saya ingin melamporkan balik, nah, itu pencemaran nama baik. Itu tuh sesungguhnya tidak ada seperti itu.
karena saya tidak memberikan kuasa kepada siapapun untuk melaporkan Bang Hotman Paris karena memang tidak menyebutkan nama di situ. Hanya disampaikan anak mantan bupati. Kalau bicara anak mantan bupati ya banyak ya, saya pikir seperti itu. Tidak ada penjelasan soal periode berapa, tidak ada seperti itu, tidak ada seperti itu, ya. Dan saya ingin bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten Cirebon ini supaya aman, kondusif, walaupun situasinya ini ada penggiringan opini yang tidak berdasar kepada putra saya, ya seperti itu. Meskipun Ibu Ayu juga sempat cross check mungkin di lapangan, sempat mencari tahu juga kejadian pada 2016 silam. Iya, saya jadi sebelumnya saya sempat nonton juga karena memang saya tidak tahu, tidak paham ceritanya seperti apa. Yang kebetulan saya nonton karena memang sudah viral, rame, ada filmnya. Saya nonton. Ini sebenarnya ceritanya seperti apa, begitu ya. Dan memang sebenarnya ini berdampak sekali kepada anak saya, ya kan? Karena anak saya setiap jalan dijauhi oleh temannya, setiap jalan di umum sempat disampaikan bahwa kamu pembunuhnya, Dani, seperti itulah. Jadi dibully lah ya seperti itu. Tapi ini sesungguhnya yang saya tangkap bahwa masyarakat menginginkan bahwa kasus ini juga supaya lebih terang benderang, terungkap ya pelakunya yang 3 orang ini yang memang masih belum tertangkap ini supaya bisa diketahui pelakunya. Jangan sampai ada lagi ini bulian atau fitnah, hoax, berita-berita hoax yang nyampe kepada anak-anak saya. Kita ke Ramadhani boleh Ibu? Kita ke Ramadhani, kita dengarkan apa yang dialami oleh Ramadhani. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab apa saja yang dialami oleh saya. Mungkin salah satunya ya benar kata Mama, dibully dan dijauhi oleh teman-teman saya. Kayak setiap jalan pokoknya mata itu selalu tertuju kepada saya. Kayak saya setiap jalan keluar ada yang nanyain, ada yang neriakin, "Weh pembunuh." Gitu. "Weh inilah." Ya kayak seperti itu. Ada beberapa yang saya tanggepi, ada juga yang tidak gitu. Ah udahlah langsung pulang aja. Rama tahu awal mulanya siapa yang tiba-tiba memunculkan itu dan jadi viral di media sosial? Kalau yang memunculkannya siapa yang pertamanya saya tidak tahu sama sekali. Tapi pada saat itu teman saya ngirimin link dari medsos, baik TikTok maupun Instagram. "Lu viral nih Ram," katanya. "Ada yang nyangkut pautin lu karena lu sebagai diduga sebagai pembunuh." Tapi saya menyikapinya, ah udahlah biarin aja, udah biasa kayak gitu mah. Paling juga nggak akan viral gitu. Itu mah cocokologi aja, saya bilang kayak gitu. Awalnya saya lihat di TikTok, penontonnya cuma 100, ya nggak akan viral juga, nggak akan meledak juga gitu. Saya diemin 2 hari, 3 hari, kok tiba-tiba ada yang DM, "Weh pembunuh, klarifikasi dong," katanya gitu. Terus di TikTok saya lihat udah 1 juta, udah 100.000 yang lihat, dan nambah liar aja gitu semuanya. Betul-betul 2016 tidak ada sama sekali, tidak tahu sama sekali mungkin dari Rama kejadian yang menimpa Vina dan 2016 betul yang Mama saya sampaikan, saya masih SD. Dan bahkan ada satu akun TikTok itu ya mungkin lucu ya, ada yang ngotot banget gitu loh. Ada yang ngotot banget bilang kalau ya mungkin ini anak SD jadi ketua geng motor gitu. Anak SD mana yang jadi ketua geng motor gitu loh. Kaki saya aja belum nyampe buat nyetang motor gitu. Jadi nggak masuk akal sama sekali gitu loh cerita-cerita mereka ini. Yang paling pahit apa Rama yang dialami? Ya mungkin saya salah satu korban bully, tertindas ya. Mungkin di depan umum saya selalu diliatin, selalu ditanya, "Pembunuh lo, ini lo, dasar keluarga pembunuh," kayak gitu. Sebenarnya saya menyikapinya ya biasa-biasa saja. Tetapi saya nggak tega kalau misalnya mama saya tuh neteskan air mata gitu. Karena saya jadi korban bully gitu. Karena saya pengen lihat mama saya tuh nangis akan saya karena
kebahagiaan karena bangga punya anak kayak saya gitu. Tapi kan sekarang kan saya kan dicap sebagai pembunuh. Gitu. Bu Ayu. Iya, terima kasih. Jadi ya saya prihatin kalau dengan keluarga Vina ya, prihatin karena memang saya sangat concern ya terhadap perempuan karena saya memang karena kasus ini bullying terhadap perempuan, kemudian juga terjadi kekerasan terhadap perempuan. Dan sekarang hari ini anak saya terkena berita hoax, fitnah ya yang membawa dampak juga kepada anak saya. Mudah-mudahan anak saya dengan pemberitaan yang sebegitu banyak berita hoaxnya kepada anak saya, mudah-mudahan anak saya juga selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Rama, ada yang ingin disampaikan mungkin ke keluarga Vina? Ada kakak kandungnya Vina yang ada di samping Rama? Ya, yang pertama, yang paling utama, saya turut berduka cita pada keluarga Vina. Dan semisalnya butuh bantuan atau apapun ya, yang bisa saya lakukan, apapun gitu. Saya ingin bantu, saya berserta keluarga ingin membantu, apapun itu. Agar kasus ini segera terungkap. Agar nggak ada korban seperti saya lagi gitu. Saya takut ada korban selanjutnya seperti saya gitu loh. Rama-rama yang selanjutnya, yang diduga-duga oleh netizen. Jadi, untuk saya stop di saya aja, cukup di saya aja. Seperti itu. Kak Marliana, kami ingin suaranya sedikit. Kak Marliana, boleh bersuara dengan banyaknya mungkin tuduhan ke orang yang sudah membantah. Ia bukan pelaku sama sekali, tapi disangkut pautkan dengan kasus yang menimpa adik Anda, Kak Marliana. Sebenarnya saya juga kurang setuju ya. Tolonglah jangan menjudge karena namanya sama, terus di 100% kan dia pelaku. Kita cari tahu dulu kebenarannya. Gitu. Baik Kak Marliana, kita ke Bang Johnson. Kejanggalan apa yang Bang Johnson telaah dari kasus yang menimpa Vina ini? Bang Johnson. Mohon maaf, sebelumnya boleh saya sampaikan sesuatu dulu? Boleh, Ibu Titin silakan. Saya pengacara dari kampung, Mas. Tapi apapun, kalau saya menghadapi sesuatu, biasanya saya pelajari dulu. Kalau saya dapat klien, saya pasti pelajari dulu di mana. Saya tidak paham dengan pertanyaan tadi. Mohon maaf kepada dari kantor hukum Hotman Paris ya. Pak Hotman Paris, dengan segala hormat. Saya agak kaget tiba-tiba, kenapa baru sekarang? Saya fakta, dia fiksi. Akhirnya kan pusing, saya yang emosi. Jadi idealnya, eloknya, seperti Bang Johnson, ketika akan bicara di sini, Bu, boleh nggak lihat berkasnya? Harusnya kan eloknya begitu, biar tahu kita posisinya di mana, nggak ujuk-ujuk nanyain. Saya kan tidak tahu apa yang terjadi. Mau nanya ke siapa? Kalau pengacara kan biasanya nggak begitu cantik. Biasanya saya dipercaya kasus-kasus. Apa sih ininya? Kita cari tahu sampai di mana sih? Kalau perlu kan Mbak nggak ada urusan dengan saya. Loh kok Bu Titin punya berkas? Mbak, kita bedah dulu yuk. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Ini berkas ini pernah dihadirkan di persidangan loh. Kita perdebatkan loh. Sambil saya tunjukkan ke layar Ibu. Kenapa sih mesti fiksi dulu? Nanya dulu, kenapa sebelumnya nggak cari tahu? Kan saya juga terbuka. Mbak, boleh nggak lihat berkasnya? Saya pengen tahu. Saya kalau saya pengacara kampung, Mbak, biasanya begitu. Biasanya begitu. Kalau saya dipercaya satu kasus, tar dulu, kamu pernah nggak pakai pengacara lain? Coba berkasnya mana? Coba saya lihat deh. Nggak ujuk-ujuk nanyain. Jadi mohon maaf Mbak, mungkin gaya kota kayak gitu. Kalau di kampung enggak. Pelajari dulu, pahami dulu. Mbak kan bisa cari tahu ke saya. Jawab ya, Bu. Saya jawab ya, Bu ya. Jadi kalau ada pertanyaan Mbak ke saya, tidak akan saya jawab. Ya udah, ngapain Ibu ngomong kalau begitu? Di sini nih kita bukan berdebat, Bu. Saya diundang di sini ini mendengarkan, bukan berdebat. Kenapa Ibu jadi marah-marah? Langsung masuk ke pokok perkaranya, Bu Putri. Langsung masuk ke materinya. Jadi begini, kalau Ibu ini menyampaikan, Mbak tanya dulu berkas saya aja baru ketemu Ibu malam ini.
Saya dapat nih berkas dari Pak Jody, dapat saya berkas, saya pelajari baru hari ini. Kalau ibu bilang saya, tanya dulu Mbak, mana ada waktu kita mau membaca segitu banyak berkas. Saya kesini datang tuh bertanya Bu, bukan marah. Jangan ibu tanggapi marah, karena kami ini pengacara baru. Gak ada beda Bu, pengacara kampung sama pengacara kota sama Bu. Ilmunya pun sama, sekolahnya pun sama. Jadi ibu jangan merasa kayak kami datang bertanya, bukan menyalahkan. Justru kami bertanya Bu, sekian tahun, 8 tahun, upaya-upaya ibu kenapa baru mencuat sekarang? Kami juga mencari berita-berita di 2016, tidak ada berita ibu kami lihat. Adanya berita lain, berita pembunuhan. Begitu. Jadi kita jangan ngebahas kalau saya pengacara kampung, itu bukan konteks permasalahannya. Kita ini bahas ada statement dari klien ibu yang menyatakan dia tidak bersalah. 8 tahun dia menutupi ini, itu konteksnya Bu. Tapi berkas-berkas Ibu Putri juga sudah pelajari, sudah baca secara seksama. Saya di sini justru membaca Mas. Di sini ada, saya membandingkan dari berkas BAP ini dengan hasil otopsi, itu hampir sama. Sementara BAP dulu baru keluar otopsi. Bagaimana saya bisa percaya perkataan dia sebagai mantan narapidana adik ini? Saya tidak menyalahkan dia, maksud saya kami ini bertanya karena kami juga mempelajari ini berkas. BAP ini baru kami dapat tadi Bu. Tim saya yang bawa dari Bandung, begitu. Saya juga pasti akan minta dengan ibu, Bu kami nanti minta berkas itu, kami pelajari. Mari sama-sama kita bedah, kalau memang ini kesalahan institusi Polri, kita bongkar Bu. Begitu. Tujuannya satu, kita sama-sama untuk mengungkap kasus ini agar terang benderang. Ya. Bang Johnson, Pak Arianto, dan juga Bang Fredrik belum bicara. Sesaat lagi pemirsa, hanya di Catatan Demokrasi, kami segera kembali. Kita langsung ke Bang Johnson mendengar penjelasan Saka tadi antara BAP mungkin yang dibawa dan hasil dari persidangan sampai akhirnya dibebaskan Saka. Berbanding terbalik, kontraproduktif. Bang Johnson melihatnya seperti apa Bang kasus ini Bang? Aduh, yang pertama saya jadi sedih, benar, saya sedih benar jadinya. Pertama tentu saya dengan kesedihan saya menyatakan rasa sedih saya dan bela sungkawa saya kepada keluarga Vina dan keluarga Eki dengan segala rasa hormat saya. Saya sedih betul dengar ini, ya. Kita nggak boleh larut dalam kesedihan karena waktu berjalan dan kita harus terus bergerak. Nah, tapi saya harus hati-hati. Kenapa? Karena ini persoalan sudah dimunculkan di 3 dunia. Dunia nyata, dunia maya, dan dunia goib. Dan semua ini mengundang persepsi banyak orang. Dan saya jadi sedih, saya takut kalau saya nggak hati-hati, korbannya makin banyak. Bukan hanya anak dari seorang ibu, bukan hanya anak-anak Cirebon, ini seluruh Indonesia, ini bully, ini persoalan. Saya sedih banget. Korban salah sasaran maksudnya Bang? Iya, bully juga, salah sasaran juga. Dan ya ada indikasi, ya saya kalau mau ngomong terus terang, ya agak bahasa Cirebon sedikit, justice delay, justice denied. Keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan. Tapi kalau saya lihat ini diskusinya, kok saya mencium ada indikasi proses penegakan hukum yang sesat. Yang sudah banyak keterlanjuran gitu ya. Nah, jadi saya harus hati-hati. Tapi saya mau sebagai orang yang punya profesi sebagai pengacara, kebetulan saya juga pengawas dari Indonesia Police Watch begitu, tapi saya kira nanti ada bapak-bapak di sini yang juga akan bisa membantu mencerahkan kita supaya kita tidak tersesat pada informasi perkembangan 3 dunia yang membuat kita makin nggak karu-karuan menurut saya. Ya. Tentu kalau profesi saya begitu, saya mau masuk pada dunia nyata. Kebetulan profesinya hukum, saya memulai dari fakta hukum. Ya, pertama fakta hukumnya, ini peristiwa kematiannya Vina dan Eki.
Saya ulangi lagi. Ini persoalannya kematian Vina dan Eki. Pertanyaannya kematiannya Vina dan Eki karena apa? Ya kan? Kalau lihat proses yang berkembang dan dokumennya, yang pertama katanya kecelakaan lalu lintas. Yang kedua katanya ada pembunuhan. Yang ketiga sekarang ada pembunuhan dan ada perkosaan. Ya kan? Tapi muncul lagi persoalan-persoalan baru. Ya, selain ada 3 dunia sekarang, karena ini mau pilkada juga, jadi masuk lagi soal politik. Ini yang menurut saya kita harus hati-hati di sini. Jangan sampai saya juga ikut memperkeruh keadaan, bukannya malah membantu. Ya, maksudnya TV One juga begitu, karena concernnya TV One kan sebenarnya mau melawan bully. Kami ingin semuanya transparan, Bang Johnson. Kami ingin semuanya transparan, Bang. Perempuan dan anak sebagaimana undang-undang yang baru yang sekarang dikeluarkan, ya kan, dengan pendekatan keadilan yang baru. Ya, bukan malah memperkeruh keadaan gitu ya. Nah, kalau kita masuknya dari situ, ya, pertanyaannya sekarang ini adalah bagaimana proses itu berkembang. Nah, kalau saya menggunakan pakai fakta-fakta hukum, maka dengan segala rasa hormat saya, ya, teman-teman yang memiliki media sosial, ya, yang sekarang terus-menerus di mana rekaman yang ada hubungannya dengan kegiatan goib, dengan segala rasa hormat, karena itu di setel terus di mana-mana, ya, suara itu, suara dia kesurupan itu terus-menerus di mana-mana. Dan menurut saya itu bukan hukum, dengan segala rasa hormat saya pada kita semua, punten. Supaya nih kita jernih ya, punten nih. Ya, harus agak hati-hati. Apalagi ini difilmkan dan sudah ditonton pada waktu saya menonton, akibat saya terganggu dengan kasus ini karena saya mencintai Cirebon, saya lama mengajar di sana. Mulai dari muda, jadi saya kaget-kaget dengan ini semua. Tapi kita tidak bahas film sama sekali, Bang Johnson. Kita tidak bahas film sama sekali. Tidak bahas film sama sekali dan tidak bahas medsos. Makanya saya bilang, saya masuk main di fakta saja. Ya. Nah, persoalannya adalah ini kasus kecelakaan lalu lintas, kasus pembunuhan, atau kasus pembunuhan dan perkosaan. Kalau dilihat persoalannya ini, awalnya ini kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Polsek. Nah, yang nangani TKP pertama pasti Polsek. Nah, bagaimana ini penanganannya kasus ini? Nah, itu yang saya tidak begitu jelas dan saya harus hati-hati. Kemudian kasus ini berkembang, kalau lihat penjelasannya Ibu Titin tadi, ya. Kasus ini bergeser ke Polres. Kemudian Polres menangani ini. Berkasnya dibuat. Tapi kalau lihat dakwaannya, nah saya ngomong dakwaan ini. Ya. Karena kan hasil penyelidikan dan penyidikan ini kan menghasilkan BAP yang Ibu Titin pegang. Nah, supaya sampai ke sidang kan diperiksa dulu oleh jaksanya. Setelah polisinya melakukan pemeriksaan, ya kan, baru kalau itu diterima, mic-nya boleh sambil lurus, Bang, supaya jelas. Jaksanya bikin dakwaan dan berkas itu dilimpahkan ke pengadilan. Jadi dasarnya sidang adalah dakwaan, dasarnya dakwaan adalah berkas perkara. Ya, ini saya harus pegang itu supaya kita berdebatnya juga atau menjelaskannya juga berdasarkan fakta. Ya, nah, dari Polsek kecelakaan lalu lintas, ke Polres mulai soal pembunuhan, ya. Nah, ini ada yang kalau polisi kan selalu ngomongnya scientific criminal investigation. Pertanyaannya apakah itu sudah dilakukan dengan benar atau tidak? Karena pertanyaan mendasarnya, Vina dan Eki ini matinya karena apa? Itu harus jelas. Dan yang bisa mengungkap ini ahlinya melalui polisi, meminta bantuan ahlinya.
dan petugas yang memang berwenang melakukan ini semua. Nah, ini juga jadi problem menurut saya. Karena apa yang dilakukan di Polres, apakah itu memang kecelakaan tunggal? Nah, itu kan jadi perdebatan. Ditambah apa yang dialami Saka tadi, Bang Johnson? Ya, apa yang dialami Saka itu nanti kita ngomongnya di belakang. Karena Saka sudah menjalankan hukuman. Dia sudah menjalankan hukuman. Sementara hukum kita bilang, apapun peristiwa pengadilan, pengadilan harus dianggap benar. Loh, pengadilannya bisa nggak benar kalau berkasnya juga nggak benar dari awal. Baik. Bang Fredrik, pengadilan bisa nggak benar kalau berkasnya nggak benar dari awal. Bang Fredrik, komentar dulu. Ya, menurut saya itu berkelebihan ya. Karena suatu putusan pengadilan yang sudah inkrah, tiada sesuatu upaya apapun yang bisa dilakukan itu inkrah, kecuali melakukan PK masih bisa. Sedangkan yang sekarang saya mendengar, saya membaca berkas-berkas ini, yang jelas satu, bahwa putusan ini sudah inkrah. Sudah ada pengakuannya Saka dalam persidangan yang menurut catatan-catatan yang ada di berkas, yang dalam putusan pengadilan. Pengakuannya Saka melakukan pemukulan dan sebagainya. Apapun dia mengatakan bahwa dia dalam keadaan dipaksa atau diancam, tapi ini sudah diperiksa oleh hakim. Taruhannya nyawa tadi, sampai disetrum, dianiaya. Ya itu kan katanya. Sebentar dulu Pak Freddy, ya kan? Kita kan tahu semua bahwa pernah terjadi Sengkon dan Karta, Pak. Dan Saka masih punya hak untuk mengajukan PK, Pak. Jadi Bapak juga jangan terlampau cepat. Betul Pak, itu. saya kan bilang upaya yang dilakukan, silakan lakukan PK untuk membela di status dia yang sebagai terpidana. Kan begitu kan Pak? Tetapi bagaimanapun dia PK tidak akan bisa merubah kasus yang sudah diputus karena ada 7 terdakwa yang terpidana yang sedang menjalani hukuman seumur hidup. Kan? Itu baru Bapak berdiskusi soal Saka. Kalau misalkan nanti ditemukan yang 3, ternyata yang 3 itu bercerita dan fakta-faktanya lebih buruk dari apa yang dijelaskan Saka, bagaimana Pak Freddy bisa menjamin itu? Ya silakan, dalam hal ini adalah tugasnya polisi untuk mencari 3 orang yang menurut pengakuannya belum ketahuan identitas yang benar. Iya, kan polisi sudah melakukan kalau BPU kan kalau begitu, cara kan, berpikir Pak? Bapak begitu, ini kan persoalannya bukan cuma polisi. Kan berkas perkara pidana ini atas asas kematian Vina dan Eki ini kan ke polisi, ke jaksa, ke pengadilan, terus ke film, terus ke dunia gaib, terus ke TV One, terus kemana lagi? Jadi nggak bisa Pak, Bapak hanya mengatakan normatif saja. Karena buktinya rakyat semua menuntut keadilan sekarang atas apa yang sudah terjadi sekarang ini. Bang Fredrik. Nggak bisa begitu menurut saya. Ya. Nggak bisa pendekatannya normatif Pak. Betul. Nggak bisa Pak. Keadilan Ini itu udah bisa bahaya, dapatkan betul, itu Pak. berdasarkan hukum Pak. Kita ini negara hukum. Bukan berarti dalam hal kita bisa dalam hal ini mendiskreditkan Polri atau mendiskreditkan hakim. Ini kan suatu kejadian yang sudah terjadi, upaya hukumnya PK. Lah silakan dalam hal ini sebagai pengacaranya daripada si Saka itu melakukan upaya hukum yang lebih tinggi kan gitu. Kalau PK-nya misalkan kandas Pak, ya berarti mau nggak mau kita harus terima kan. Pak begitu, Freddy Pak. jangan terlampau cepat seolah-olah saya bicara di sini dalam rangka mendiskreditkan Pak. Jangan begitu, karena rakyat menuntut keadilan bukan dalam rangka mendiskreditkan polisi, mendiskreditkan keluarga ini, mendiskreditkan Saka, mendiskreditkan... Jangan salah, nggak ada niat kami begitu. Justru ini harus diungkap. Apakah putusan inkrah bisa diungkap lagi, Pak? Menurut saya, jangan begitulah. Ini kan demokrasi, dan ingat, hukum itu sekarang ini jadi alat politik juga. Jadi harus hati-hati kita, harus hati-hati Pak, menurut saya. Bang Fredrik? Hukum itu kan memang alat daripada politikus Pak. Dari zaman Roma sampai sekarang itu tetap sama Pak. Tidak mungkin bisa hukum di atas politikus Pak. Di dunia manapun, hukum itu adalah alat daripada politikus. Dan satu hal Pak, marilah kita mengajarin rakyat kita ini menghormatin hukum. Kita mencari keadilan tapi kita tidak menabrak hukum. Silakan melalui upaya hukum yang benar. Ya. Itulah yang kami harapkan. Nah, Bapak bicara kayak begitu kan? Tuh. Nah, harusnya kan kalau menegakkan hukum itu dengan cara-cara yang benar, dengan standar-standar yang benar. Kalau misalkan berkasnya itu hasil penyiksaan, bukan cuma salah tangkap. Hasilnya adalah proses-proses
SOP-nya tidak dijalankan secara benar. Bagaimana itu bisa kita terima? Itu ada soal prosedur, ada soal etika, ada soal moral, ada soal integritas dari aparat penegak hukum sendiri yang sekarang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Kasus ini juga dipersoalkan oleh rakyat. Karena rakyat bertanya-tanya bagaimana. Misalnya, ini saya kasih lihat ya. Semua ini saya kira menuntut untuk dicari DPO-nya. Nah, sementara polisi dari awal DPO-nya siapa? Dalam konteks apa? Apakah perkara perkosaan, perkara lalu lintas, perkara pembunuhan, atau perkara dalam film, atau perkara yang mana? Ayo. Sementara polisi kita dukung untuk menjalankan konstitusi. Jadi persoalannya begini, penegakan hukum ini semua kan dalam rangka menegakkan kebenaran demi kemanusiaan dan keadilan kan. Ternyata ini bukan hanya keadilan untuk Vina dan Eki, tapi juga untuk kita semua, terutama juga masyarakat di Cirebon. Saya sepakat Pak, dalam hal ini adalah kita mencari keadilan. Yang dalam hal ini saya yang melihat itu adalah bahwa kita jangan menabrak hukum. Apapun Pak, pengakuan daripada saudara Saka yang mengatakan disiksa Pak, kan dia sewajarnya itu, atau dia sudah lakukan, saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam sidang. Dia harus mengajukan kepada hakim. Dia mencabut berita acaranya, kemudian hakim pasti akan melakukan pemeriksaan saksi verbalisan Pak. Penyidik akan dipanggil, itu akan dibongkar. Tetapi dalam catatan yang putusannya Pak, dia mengaku semuanya Pak. Bagaimana kita bisa mendalilkan daripada pengakuan sepihak? Bu Titin singkat sebelum kita closing. Gini, saya tuh sebetulnya nggak mau berdebat, tapi kita sama-sama baca ini. Kalau masalah DPO dan sebagainya, kalau aja siapapun yang punya kepentingan yang sama, yuk Pak, kalau misalnya saya tuh sangat dekat dengan kepolisian Pak. Saya sangat dekat dengan kepolisian. 1988 sampai 2013 saya sangat dekat. Saya sangat dekat dengan kepolisian dan saya seperti merupakan bagian dari mereka karena tempat main saya di situ. Kalau di Cirebon mungkin paham. Saya itu sangat dekat dengan kepolisian. Saya menghormati orang-orang yang pernah menjadi Kapolres di sana. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak mendiskreditkan polisi sama sekali. Karena dari Tibuan kami juga berusaha mengundang, Bu Titin. Kami berusaha mengundang Humas dari Polda Jabar, tapi beliau belum berkenan untuk hadir di Catatan Demokrasi malam hari. Kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi Pemirsa. Tetaplah bersama kami. Pak Arianto Sutadi, apa yang bisa Anda lihat dari kejadian yang mungkin ada indikasi kejanggalan ini Pak? Baik, terima kasih. Kesempatan ini saya ingin sampaikan untuk memberikan kepada masyarakat semua ya, yang menurut saya kasihan sekali dengan masyarakat Indonesia saat ini. Ribut gara-gara berita. Awalnya adalah karena adanya wafatnya Mbak Vina sama Eki. Setiap ada kasus meninggal gitu, maka itu menjadi tugas daripada polisi untuk mengusut kira-kira apa yang terjadi dari pembunuhan itu. Itu satu. Yang kedua, apabila terjadi kasus seperti ini, pasti nanti timbul sengketa antara pihak yang memperjuangkan hak daripada korban dan pihak yang memperjuangkan pelaku yang dituduh yang tidak salah kemudian dijadikan tersangka. Pasti akan terjadi konflik. Jadi tugas polisi itu di mana-mana selalu menangani konflik ya. Dan apapun yang dikerjakan polisi pasti dia akan dihujat oleh yang merasa haknya dilanggar. Jarang polisi dapat apresiasi kalau berhasil. Makanya kodrat daripada polisi itu harus nggak sakit hati kalau dibully. Ya memang dia kodratnya hidup hanya untuk dibully tiap hari. Itu yang terjadi. Nah sekarang saya ingin masuk pada persoalan. Begitu ada orang meninggal, tugas polisi adalah melakukan di bagian daripada KUHP itu, KUHAP, melakukan penyidikan. Artinya apa? Membuat terangnya perkara. Penyidikan adalah mencari informasi, keterangan, saksi, petunjuk, barang bukti, dan keterangan dari terdakwa ya. Keterangan terdakwa.
sebagai barang bukti yang sah. Setelah polisi mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi itu tadi, dia diramu dalam berkas perkara. Kemudian berkas perkara diserahkan kepada jaksa. Di sini ada saringan, polisi nggak bisa curang. Karena sebelum dibawa ke pengadilan sana, jaksa meneliti dulu ini memenuhi syarat enggak untuk dijadikan bahan penuntutan di persidangan. Habis itu, sampai di persidangan, hakim meneliti semua. Dengan teliti memanggil semua saksi-saksi yang masuk ke situ. Barang bukti juga diteliti, kesesuaian itu tadi. Kemudian satu yang saya ingin jelaskan tadi ya, yang namanya keterangan terdakwa yang sebagai barang bukti itu adalah yang disampaikan di persidangan. Jadi meskipun dia ngomong di berkas perkara, kalau di persidangan dia mengatakan tidak, hakim akan melihat dari situ. Nah, dari pengumpulan itu barang bukti itu ya, hakimlah yang menentukan. Nah, di situ pasti terjadi ya, apa yang disampaikan oleh saksi, jaksa, pasti bertentangan dengan pembela-pembela yang membela kliennya gitu. Itu sudah umum yang terjadi kayak gitu. Nah, sekarang ini kalau melalui viralnya berita ini ya, kita itu, saya lupa tadi ya, penyidikan itu ibarat ya, kita itu mengumpulkan mosaik, tahu nggak potongan-potongan gambar kecil, kemudian kita satukan, kita rangkai, oh kira-kira ini gambarnya apa sih? Ini gambarnya orang yang dianiaya kemudian meninggal, atau gambarnya adalah kecelakaan lalu lintas. Nah, gitu. Kalau udah lengkap, itu serahkan pada jaksa, jaksa membaca, oh iya betul, kemudian hakim akan memutus gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang ini yang terjadi, kita dulu ya, pertama kali waktu kejadian ini kan dilaporkan bahwa katanya kecelakaan lalu lintas gitu kan. Saya bisa menilai bahwa itu penyidikan pertama yang mengatakan langsung kecelakaan lalu lintas itu salah besar. Karena apa? Yang namanya orang meninggal itu nggak bisa disimpulkan ini kecelakaan sendiri gitu. Harus pakai laporan polisi dan dicek kemudian sebabnya matinya kenapa, siapa yang membunuh, mestinya begitu. Tapi kesalahan polisi yang di lapangan ini sudah dikoreksi waktu itu oleh Polres. Kemudian kan setelah korban komplain bahwa ini pasti ada penganiayaan, kan polisi dengan sigap ngejar siapa pelakunya. Nah, karena waktu itu mungkin ya, ini saya karena sekali lagi cari mungkin, karena kan kita nggak dapat informasi yang jelas kan. Karena wah ini geng gitu kan, polisi dengan sigapnya cepat-cepat rangkap itu yang dianggap itu geng tadi itu. Dan polisi menangkap itu pasti berdasarkan kesaksian. Saksi yang masuk waktu itu kerjakanlah, ditangkap. Nah, ditangkap kemudian diperiksalah dia gitu. Nah, kemudian meriksanya tadi ada yang dikebukin dan sebagainya, itu bisa saja terjadi Pak ya. Bisa saja terjadi. Tetapi kalau untuk masa sekarang ini, perilaku polisi yang kayak gitu tuh menurut pengamatan saya 50 tahun jadi polisi ya, mulai tahun 71. Itu dulu memang pernah kayak gitu, tapi belakang ini hampir tidak pernah terjadi itu. Tetapi orang yang mengaku dikebukin dan sebagainya itu, saya sering menerima kayak gitu. Saya dulu pernah nangkep teroris 12 orang ya di Ambon sana. Saya periksa di aula dengan disaksikan pengacaranya itu. Satu persatu. Setelah selesai apa? Dia lapor ke Komnas HAM. Pak, saya dicabuti kukunya. Saya didatangi Pak Wayan Karya, Komnas HAM. Saya panggil pengacaranya, Pak, coba terangkan waktu itu saya periksanya gimana. Itu contoh. Yang dialami Saka, Pak Arianto, yang dialami Saka ya, dipaksa untuk mengaku. Cerita kayak Saka itu bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga enggak gitu Pak. Itu saya enggak malu. Bagi saya itu enggak penting bagi saya. Yang saya penting saya sadarkan pada ini ya, Pak Saka tadi itu ya. Hakim melihat keterangan Anda itu bukan dilihat dari berita acara. Tapi apa yang Anda sampaikan pada saat di sidang itu. Nah, saya kembali lagi ya. Jadi kesalahan polisi pertama kali mengatakan bahwa itu suatu kecelakaan, itu sudah dikoreksi dengan tapi kemudian diperiksa, kemudian ternyata oleh hakim dihukum. Berarti tugas dari aparat polisi waktu itu sudah dianggap sudah tuntas. Karena tugas polisi itu cuma menyidik. Menyidik kemudian diserahkan pada jaksa. Kalau jaksa menganggap itu sebagai lengkap, tugas polisi selesai waktu itu. Tinggal jaksa. Nah, sekarang kemudian pada hakim kan meriksa. Hakim sudah memvonis. Inkrah. Itu sudah selesai. Nah, sekarang muncul 3 orang ini, gitu kan. Bahwa itu DPO gitu, Pak.
bagi saya ini bukan hal yang rumit. DPO itu sebagai informasi baru bahwa ada tersangka yang lain ternyata itu yang dulu kelewatan. Polisi yang tugas pokoknya adalah memberikan penjelasan pada rakyat semua apa yang terjadi, wajib dia melakukan penyidikan lagi. Nah kemarin begitu dia dapat informasi, oh ini 3 orang itu ya, cepat-cepat polisi melakukan action. Walaupun masih tertutup mukanya karena data awal yang diterima untuk dibikin DPO itu adanya cuma itu. Coba bayangkan kalau sudah dikasih gitu polisi masih nggak mengeluarkan DPO, apa nggak polisi dihujat? Polisi apa ini mau menilep perkara yang dulu gitu. Jadi kemarin tuh udah bikin DPO. Nah sekarang ini ya tugas polisi adalah memberikan kejelasan kepada rakyat mengenai perkara ini. Oke. Saya kasih saran pada yang bersangkutan ini ya. Tolong jangan termakan dengan isu menganggap dirinya paling benar. Tetapi kalau Anda tadi yang merasa tidak berbuat kemudian divonis oleh hakim, karena putusannya itu sudah inkrah, maka upaya yang Anda bisa lakukan adalah untuk salah vonisnya itu Anda bisa mengajukan PK, karena sudah inkrah. Untuk Anda yang digebukin itu Anda bisa bikin laporan lagi. Yes. Pak Arianto, bisa. Saya mau tanya. Bentar, nanti kalau saya selesai. Untuk yang digebukin tadi, Saka. ya, Saka tatal. siapapun yang merasa dirugikan, bikin laporan baru. Polisi pasti akan memberikan penyelidikan. Yang 3 orang itu tadi diperdalam lagi. Polisi pasti akan ngejar sampai ketemu. Nah kita ya, polisi harus terima kasih nih dengan adanya viral ini, karena apa? Pasti rakyat di lapangan akan membantu mencari 3 orang itu. Yang kedua, polisi bisa menunjukkan bahwa oh kinerja yang dulu ternyata ada yang kurang bagus gitu, diperbaiki gitu. Baik Pak Irianto. Jadi saya kira ini clear ya masalahnya. Sebenarnya Ada yang kurang Pak. apa? Bagaimana soal perkosaannya? Sementara di dakwaan nggak ada perkosaan. Itu bagaimana Pak? Yang lain saya setuju dengan penjelasan Bapak. Apapun yang disampaikan ya Pak, bukti sepertinya, bukti sperma lah, bukti apa itu menunjukkan gitu ya, bahwa itu terjadi perkosaan ya. Oh saya mundur dikit. Adanya sperma di kemaluan orang itu belum tentu perkosaan Pak. Bisa ditafsirkan kalau sebelumnya dia pacaran, kemudian terbunuh, apa itu perkosaan? Kan enggak kan. Kalau bukti cuma sepotong-sepotong itu Pak, nggak bisa untuk menyimpulkan. Ya. Makanya itu tadi ya, bukti-bukti visum dan sebagainya yang tidak cocok itu tadi, itu sudah diteliti oleh hakim di lapangan waktu menyidangkan kasus itu Pak. Bu Titin singkat. Terima kasih. Sebenarnya gini, kalau saja saya pengennya duduk bareng. Oke. Duduk bareng artinya kita bahas, Bapak, kalau Bapak baca berkas ini, Bapak nggak akan ngomong seperti itu Pak, serius Pak. Enggak, Bu. Saya tetap pada pendapat saya ya. Persidangan yang sudah selesai itu Bu, tugas polisi selesai menyerahkan perkara itu kepada jaksa, titik selesai. Jaksa sudah mendakwa dan hakim sudah memvonis, itu pekerjaan jaksa sudah selesai. Kalau ibu kurang terima, naik ke PK, gitu. Tapi kalau ibu kurang terima dengan tersangkanya yang diperlakukan yang waktu itu belum masuk di dalam persidangan itu, ibu bikin LP baru. Pasti polisi akan menindaklanjuti. Nah kalau gara-gara itu semua sekarang semuanya jadi viral dan tidak mengikuti hukum terus rakyat menuntut keadilan, bagaimana Pak Arianto? Ini karena ini kenyataan yang terjadi nih. Yang mengajukan PK. Itu gini Pak. Hukumnya nggak menjawab. Upaya PK. Pak Johnson, lupa ya. Bapak kan pengacara ya. Tugas polisi itu cuma di penyidikan Pak, tidak bisa menegakkan keadilan Pak. Tidak bisa boleh Bang Johnson gunakan mic yang boleh. Tidak bisa menegakkan keadilan dan kemanusiaan dong Pak Arianto. Ya tidak bisa polisi sendiri Pak. Ini Bapak jangan memprovokasi bahwa polisi itu nggak bisa menegakkan keadilan. Polisi itu di dalam hal kayak gini ini penyidikan tok. Tugas polisi adalah melakukan penyidikan secara adil. Itulah tugas polisi gitu. Jadi nggak bisa diterdambakan polisi menegakkan keadilan. Apa itu? Itu nggak bisa dikanukan. Tapi kalau polisi sudah melakukan penyidikan dengan baik, gitu ya, tidak salah, itu namanya polisi yang bisa menegakkan keadilan. Jika sesuai prosedur Pak Arianto ya? Ya sesuai prosedur. Tapi kalau ada kesalahan prosedur, bisa digugat. Investigasi ulang.
Mbak Putri, singkat. Tidak bisa investigasi ulang, Oke. Pak. Dalam hal ini hanya bisa upaya terakhir hanya Upaya PK. Pak. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya gini Pak, untuk kasus yang lama itu Pak sudah tuntas, hanya satu-satunya adalah PK. Oke. Untuk kasus yang baru mengejar tiga DPO itu dulu digebukin dan sebagainya, silahkan bikin laporan baru, kemudian supaya dibuktikan. Pasti itu bisa. Sekarang Baik, poin ini sudah diulang Pak Arianto. Saya Kita ke juga Mbak bisa Putri. berpendapat Mbak Putri, tuh, bukan silakan Mbak. Pak Ini Arianto yang terakhir ya, berpendapat. komentar ya. Jadi saya sangat setuju pendapat-pendapat para senior ini. Saya di sini mewakili klien, Mas, korban. Kami tidak mendiskriminasi ataupun menyudutkan pihak polisian, kejaksaan, pengadilan. Justru kami sangat percaya sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Ya, jadi ada suara sumbang tidak mengakui itu silahkan Anda. Tapi hari ini kami mencari keadilan. Ya, kami mencari keadilan Pak. Kami tidak mau mendengar ini saya tidak salah, itu sudah selesai. Sekarang kita ke depan, kita bersama-sama cari pelaku ini yang belum tertangkap. Karena inilah yang kita tuju, bukan yang lain-lain. Gitu. Kalau yang lain perihal Saka tidak, itu silahkan ibu berjuang sendiri. Karena kami di sini datang untuk mencari keadilan, membantu keluarga almarhum untuk mendapatkan keadilan. Ini bukan 3 tapi 4 Pak. Ya, ini 4. Maksud Anda 4 DPO bukan 3 DPO? Yang tertuang di dalam BAP itu ada 4 orang, tapi yang dijadikan DPO hanya 3 orang. Satunya kemana Ibu Putri? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ini tidak masuk ke dalam pokok perkara tadi, kita tidak sempat bahas lagi. Jadi pada intinya saya menyampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia, kepada Bapak Kapolri, ya, saya mewakili keluarga almarhum Vina. Di sini ada orang tuanya yang selalu setiap hari menangis ketika mengingat terus apa yang terjadi dengan anaknya. Jadi kami di sini tidak mau disalahkan, disudutkan, kami tidak, bukan pelakunya. Kami tidak mau dengar itu. Kami hanya mau bagaimana institusi Polri, kejaksaan, pengadilan dan juga masyarakat Indonesia mendukung kami mencari keadilan. Itu saja. Baik. Terima kasih. Dari Saka, terakhir Saka, ada yang ingin diucapkan Saka? Saya Saka. tambahin satu. Dari Saka, tidak mau komentar sama sekali? Udah malas sama. Baik. Tapi sejujurnya kami terima kasih mengucapkan kepada semua pihak yang hadir malam hari ini di Catatan Demokrasi. Sekali lagi kita sangat berharap kasus ini segera tuntas, terurai semua, terang benderang, daftar pencari orang, buronnya segera ditangkap Bapak-Bapak. Mohon maaf, kita sudah sampai di penghujung Catatan Demokrasi. Saya Andrew Merkuri, pemirsa Catatan Demokrasi minggu depan akan hadir bersama dengan rekan saya ada Gina Vita. Ya, Gina, halo kita bisa selamat bergabung malam bersama Anda saya. Merkur dan juga Bapak Ibu sekalian. Ini saya izin minggu depan dan juga beberapa minggu ke depan akan menggantikan Andromeda Merkuri. Tapi tentu yang jadi pertanyaan, Andro mau kemana? Itu kan mesti jadi pertanyaan dong, Andro. Kita sebulan akan pergi dulu dari Catatan Demokrasi untuk tugas di luar negeri. Terima kasih banyak kepada pemirsa TV One. Semoga kasus ini bisa terang benderang. Kami berharap perjuangan Ibu Titin, Saka dan juga keluarga Vina terus berlanjut, tidak terhenti. Bukan karena film, bukan karena viral. Ibu Titin ya, sepakat ya Bu ya? Saya tidak pernah merasa berjuang, saya lakukan apa yang harus saya lakukan. Baik. Terima kasih banyak Ibu dan juga Bapak yang sudah hadir di Catatan Demokrasi. Saya Andromeda Merkuri. Dan saya Gina Vita, kami berdua pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak, Baik. Ibu. Bapak Ibu, Terima kasih kita boleh banyak. salaman Ini sama dingin yang bawah. banget. Sama Ibu. Dipersembahkan oleh